Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nida Maulida Nahriyah, CPNS yang sedang mengikuti Latsar Angkatan 5 2025. Di sini saya akan menyampaikan resum agenda 1 modul 3 tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB. Jadi PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan. Manfaatnya yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta Latsar CPNS senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Inilah contoh 12 gerakan dasar peraturan baris berbaris yang benar. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, rock. Sikap sempurna, badan berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Kedua tangan lurus dan berada di samping badan, merapat pada jahitan celana. Kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3. Siap, lengkap. Berhitung. Setelah aba-aba peringatan hitung, barisan yang berada di saf paling depan memalingkan kepala secara serentak kecuali orang yang bertindak sebagai penjuru kanan. Aba-aba pelaksanaan mulai, hitungan pertama diawali dari penjuru kanan. 1, 2, 3. Siap, lengkap. Kencang, kanan. Saf paling depan memalingkan kepala ke arah kanan secara bersamaan kecuali penjuru. Rock. Mengangkat lengan dan genggaman tangan menyentuh bahu orang yang berada di kanan. Tegap. Rock. Kencang depan. Rock. Meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan dengan jarak satu lengan ditambah 2 kepalan tangan. Banjar tengah dan kiri tidak mengangkat tangan. Tegap. Rock. Hadap kanan. Rock. Hadap kiri. Rock. Serong kanan. Rock. Serong kiri. Rock. Balik kanan. Rock. Istirahat di tempat. Rock. Pandangan mata tetap lurus ke depan. Kedua tangan dibawa ke belakang, tangan kanan mengepal, dan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak selebar bahu. Hormat. Rock. Pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat. Kelima jari rapat dan lurus, telapak tangan serong ke bawah, jari tengah dan jari telunjuk Tegap. mengenai ujung Gerak. alis. Jalan di tempat. Rock. Berhenti. Rock. Langkah tegap maju. Cat.
Berhenti! Yang kedua ada keprotokolan. Keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan atau kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Dengan kata lain, protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Di dalam keprotokolan ada tata tempat, lalu tata upacara, dan tata penghormatan. Tata tempat berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Lalu, ada aturan dasar untuk tata tempat. Contohnya, seperti di gambar ini. Gambar 1 yaitu contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Gambar 2 yaitu contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Gambar 3 yaitu contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Pengertian tata upacara sesuai Undang-Undang 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa tata upacara adalah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Tata penghormatan meliputi tata cara pemberian penghormatan dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara. Yang ketiga, kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Yang keempat, ada membangun tim. Membangun tim ini penting untuk kesolidaritasan dalam bekerja sama sesama pegawai negeri sipil. Ada jenis permainan yang tercantum dalam modul, yaitu diantaranya Birma Crosser, Caterpillar Race, Folding Carpet, Hula Hoop, Logline, Flying Fox, Spider Web, Grass in the Wind, Almost Infinite Circle, Tupai dan Pemburu, Pipa Bocor, Evakuasi Bambu, dan Blind Walk. Yang kelima, Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara. Caraka Malam atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta latsar dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau penyimpanan rahasia organisasi dan rahasia negara. Selain itu, peserta latsar bisa menghafal, mengingat, menyimpan berita yang diberikan pada pos start dan akan disampaikan pada pos yang telah ditentukan. Peserta mampu melampaui berbagai rintangan, hambatan. Peserta bisa dapat menyampaikan berita hanya kepada yang dituju di pos finish.